Aku udah mulai ngiring worship piano di umur 13 dan ngajar 300 murid di sekolah musik worshipku. Di video ini aku mau ngajarin 4 step untuk ngiring worship untuk pemula biar permainan gospelmu bagus, yaitu memakai konsep pray. 1. P. Pattern ngiring itu segalanya. Sampai tangan kiri tangan kanan itu yang menentukan overall feel dari lagu tersebut. Kayak tadi aku barusan memainkan pattern rec yang konotasinya happy. Kalau aku mainnya berubah aja. Harmoninya tuh persis sama loh, F, G, C. Melodinya juga persis sama, tapi langsung feelingnya berbeda. That's why pattern itu segalanya, karena itu yang akan menentukan lagunya itu tuh konteksnya gimana, apakah sedih, apakah happy, dan lain-lain. Ada 3 pattern yang paling sering dipakai di lagu worship. Yang pertama aku namain metode block chord. Jadinya, tangan kanan kita, kalau kita mempunyai chord C, F, G, C, yang kita lakukan adalah tangan kanan kita memainkan 1, 2, 3, 4. Jadi setiap ketukan kita mainin chordnya. Pindah G, 1, 2, 3, 4, 1. Tangan kiri kita harus ngapain? Tangan kiri kita yang kita lakukan adalah memainkan 1, 5, 3. Jadi kalau contohnya biasanya teman-teman kan main chord tangan kirinya begini. Jelek kan? Teman-teman harus pecah jadi begini. 1, 5, tapi 3-nya bukan yang di bawah, tapi 3 yang di atas. Nah, ini jadi enak banget. Kita coba demonstrasiin kalau kita gabung. Pindah F. Pindah A minor. Pindah F. Terus balik lagi ke C. Nah, kalau teman-teman sadar, tangan kanannya itu tuh sebenarnya gak harus kita memainkan full chord dan kita harus bentuknya begini. Kalau contohnya C, bisa aja kita memainkannya begini. Juga nggak apa-apa, jadi kita putar nih contohnya ya. Kita putar. Juga nggak apa-apa. Nah, tangan kanan kita pun juga nggak harus kita mainkan 1, 3, 5. Bisa aja contohnya 3 sama 5 doang. Coba teman-teman dengerin, perbedaannya signifikan nggak? Terus yang kedua. Nggak gitu berbeda ya. That's why kita bisa leave out beberapa note. Jadi memang cukup bebas sebenarnya teman-teman. Teman-teman tinggal memakai pattern itu tapi tangan kanannya bebas. Nah, saran saya kalau pakai pattern ini teman-teman awalnya itu tuh di register ini. Atau di register ini. Tergantung konteks lagunya. Kalau permulaan lagu contohnya. Enak banget nih kalau kita mainnya di atas. Nah, mantap banget. Metode kedua aku namain pattern flowing. Jadi yang kita lakukan adalah tangan kanan dan tangan kiri kita itu berkesinambungan. Contohnya kita memainkan C mayor. Nah, yang kita lakukan saat tangan kiri adalah 1, 5, 1. Terus lanjutin dengan tangan kanan kita dengan 2, 3, 5. Nah, 4. Tanda minor. Wah, enak banget ya. 4. Nah, jadi yang penting kedengarannya begitu. Kalau teman-teman contohnya pengen lanjutin, jadi 1, 2, 3, 5 tambahin satunya, juga nggak apa-apa. Yang penting kedengarannya flowing, kedengarannya mengalir. Ya, ini juga pattern yang sering banget dipakai di worship. Yang ketiga, pattern penggantian chord. Jadi teman-teman memencet tangan kanan dan tangan kiri teman-teman di piano kalau ada perpindahan chord. Contohnya kita main Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Nah, itu juga cocok loh worship. Dan sebenarnya cukup mudah karena teman-teman tinggal memainkan isian dari chordnya. Nah, ini yang membuat susah apa? Membosankan. Jadi teman-teman harus nge-figure out beberapa filler atau beberapa pemanis sehingga jadi kedengeran lebih enak. Contohnya itu. Yang kedua, R, ritme dan tempo. Konteks dari suatu lagu itu adalah hal yang paling penting. Kita kan gak mungkin kan main lagu Amazing Grace tapi pakai pattern begini. Gak mungkin kan? Pasti kalau kita main lagu Amazing Grace, in which itu adalah lagu worship, kita mainnya begini. Untuk explore ritmenya atau explore temponya, apakah ini lambat atau cepat, atau explore feeling lagunya itu bagaimana? Gampangnya kalian dengerin lagu dari
YouTube. Sesimpel itu aja. Sebenarnya kalau contohnya emang kita pengen bener-bener yang faktual, kita harus melihat komposernya, kita melihat ini dibuatnya kapan dan di mana. Aku tambah ini karena sepenting itu. Banyak pemula-pemula yang semua lagu tuh dipukul rata patternnya sama. Nggak boleh begitu. Dipukul rata temponya sama semua. Nggak boleh begitu. Harus tergantung dengan konteks lagunya. Yang ketiga, A. Adaptasi harmoni. Nah, balik lagi mengenai konteks dari suatu lagu, kita juga memainkan chord itu atau memberikan harmoni ke lagu itu harus berdasarkan konteksnya. Kita kan gak mungkin kan memakai chord kayak begini di sebuah lagu worship kan. Ini kan chord yang mungkin sangat jazzy, tapi buat worship not so much. Nah, aku pengen ajarin dua teknik yang sering banget dipakai untuk harmoni worship. Yang sering banget dipakai oleh lagu worship itu adalah yang namanya secondary dominant. Itu apaan? Secondary dominant itu adalah teknik di mana teman-teman sebelum ke chord tujuan memainkan chord 5-nya. Oke, mungkin teman-teman kayak pusing, ini maksudnya apa sih yang Dev ngomong? Aku jelasin pelan-pelan. Kalau contohnya teman-teman dari C terus pengen pindah ke A minor. Nah, ini kan progresi yang sangat sering banget teman-teman denger dan mungkin sudah membosankan. Yang teman-teman lakukan ya, sebelum ke chord 6 minor, nah artinya kita pasang dulu nih. Oke, chord 6 minornya itu adalah chord tujuan saya. Kalau C itu adalah chord yang awal, 6 minor itu, A minor itu adalah chord tujuan saya. Nah, sebelum teman-teman ke chord tujuan teman-teman, rumusnya secondary dominant gimana? Memainkan chord 5 dari chord tujuan. Nah, chord 5 dari 6 minor itu apa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita memainkan chord 5 mayor. Ya. Nah, jadinya pas teman-teman dari C ke A minor, teman-teman sebelum A minor bisa masukin chord 3 mayor, terus baru ke A minor. Nah, teknik kedua yang sering banget dipakai oleh orang worship adalah memakai add 2. Add 2 itu apa? Kalau contohnya kita mempunyai chord C. Nah, ini kan suara yang membosankan ya, kita udah sering banget dengar. Yang teman-teman lakukan, sesimpel teman-teman menambah 2-nya. 1, 2, 3, 5. Jadi mainnya bersamaan. Nah, ini apalagi sering banget dimainkan di open worship. Enak banget ya teman-teman ya. Yeah, you and God. Pelayanan untuk Tuhan itu susah banget. Itu satu kalimat yang bisa aku simpulin setelah bertahun-tahun pelayanan sebagai pianis gereja. Aku sendiri mulai pelayanan itu dari umur 13. Dan sekarang udah umur 20, berarti udah 7 tahun aku pelayanan piano. Pelayanan benar-benar mengubah hidup aku. Dan inilah 3 hal yang mungkin akan menjadi tantangan buat kamu dalam bermain musik untuk Tuhan. Yang pertama adalah niat. Apa sih motivasi kamu ikut pelayanan? Jangan-jangan motivasi kamu ini selama ini salah. Yang seharusnya untuk meninggikan Tuhan, justru malah pamer di depan banyak orang yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah pengorbanan. Apakah kamu bersedia mengorbankan keseluruhan hidup kamu untuk melayani Tuhan? Ketika kamu ada meeting sama klien besar, tapi ada pelayanan, mana yang kamu bakal pilih? Yang ketiga, yang dari tadi aku udah bahas adalah skill bermusik kamu. Aku sebut skill musik itu penting karena tanpa skill yang baik malah mengganggu orang lain untuk beribadah dan kamu akan menjadi batu sandungan. Terlepas dari hal-hal tadi, sebagai anak Tuhan, kita sepantasnya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Susah nggak? Ya pasti susah. Cuma seperti perumpamaan tentang talenta. Kita yang udah diberi kemampuan bermusik, mari kita pakai kemampuan kita untuk meninggikan nama Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-menyala dan layanilah Tuhan. Bagi teman-teman yang masih pengen lebih jago worshipnya, bisa lihat deskripsi video aku.